persyarafan. Yang pertama itu kita pengkajian, kaji si pasiennya itu apakah menggunakan obat adaptif maupun obat depresi. Setelah itu kita persiapan klien, jelaskan tujuan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Perawat Silpa. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan sistem saraf kepada Ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di sini pemeriksaannya tidak memiliki efek samping dan rasa nyeri ya Bu ya. Jadi Ibu harap tenang dan rileks saja. Nah, setelah itu kita menjaga privasi klien dengan menutup serum. Setelah itu kita persiapan lingkungan. Nah, menutup serum, setelah itu kita persiapan alat. Persiapan alatnya itu pertama kita ada refleks hammer, lalu ada pen light, ada garpu tala, ada kapas, ada bau-bauan seperti kopi, teh, gula, dan garam. Lalu bisa kita menggunakan minyak kayu putih, tidak boleh menggunakan minyak wangi. Setelah itu kita menggunakan Snellen iCard jika ruangan memenuhi syarat 6 meter. Jika tidak ada, kita menggunakan buku bacaan. Lalu setelah itu kita fase orientasi, kita jelaskan kepada pasien dan keluarga. Selamat pagi Ibu, saya Perawat Silpa. Setelah itu kita fase orientasi, jelaskan kepada klien dan keluarga prosedur yang akan dilakukan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Silpa. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan sistem saraf ya Bu ya terhadap Ibu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak memiliki efek samping dan tidak memiliki rasa nyeri ya Bu ya. Waktunya kurang lebih 30 menit, apakah Ibu bersedia? Pertama kita tahap kerja fungsi cerebral. Di sini kita itu inspeksi bagian auditorial, visual maupun taktilnya. Ibu, apakah Ibu masih ingat kejadian pas semalam? Masih sus. Apakah Ibu masih ingat Ibu dibawa ke rumah sakit oleh siapa? Teman saya sus. Yang kedua itu kita rasa nyerinya. Ibu, apakah di sekujur badan Ibu, apakah Ibu merasa ada yang sakit? Ada sus di bagian kaki. Yang kedua itu kita kaji tingkat kesadaran kualitatif, yaitu pertama komposmetis, sadar sepenuhnya, itu tuh nilainya 15. Setelah itu apatis, acuh tak acuh pada lingkungan. Yang ketiga itu delirium, itu tuh seperti kayak gelisah. Lalu yang keempat itu ada somnolen. Dia itu hanya ingin tidur saja, gampang tidur, yaitu sopor itu seperti koma, tetapi bila diberi rangsangan nyeri yang sangat nyeri maka dia membuka mata. Yang keenam itu ada koma, dia itu tidak bisa untuk sadar, tapi masih ada refleks pupil. Lalu kita juga bisa dapat tingkat kesadaran itu menggunakan skala koma Glasgow, yaitu ada A, verbal, dan motorik. A itu bila membuka mata dengan spontan nilai 4, membuka mata dengan perintah itu 3, membuka mata dengan rangsangan nyeri itu 2, tidak ada respon itu 1. Lalu setelah itu ada verbal, orientasi baik, dapat menjawab nama, tempat, itu nilainya 5. Setelah itu dia si pasien merasa bingung, dapat berbicara tetapi orientasi tidak tepat, nilai 4. Setelah itu pasien hanya dapat bergumam, tidak dimengerti maknanya itu 3. Pasien hanya menggumam saja itu 2, tidak ada respon itu 1. Setelah itu kita ke motorik, si pasien dapat mengikuti perintah dengan baik itu nilainya 6. Pasien tahu lokasi nyeri itu nilainya 5. Pasien mengetahui lokasi nyeri itu nilainya 5. Pasien reaksi fungsi servikal. Nervus pertama itu nervus olfaktorius. Nah, nervus ini nervus sensorik, yaitu untuk indera penciuman. Kita meminta si pasien untuk menutup mata, lalu kita memberikan cium-ciuman seperti kayak teh, kopi, dan lain-lainnya. Ibu tutup matanya ya Bu ya. Ibu ini bau apa? Kopi. Yang kedua itu nervus yang kedua, nervus opticus, yaitu fungsi sensorik pada penglihatan.
kita meminta si pasien untuk memutar bola mata, konjungtiva, dan refleks pupilnya. Ibu coba gerakan kelopak matanya. Setelah itu kita juga dapat menggunakan Snellen iCast jika ruangan memungkinkan. Apabila tidak ada, kita harus mempersiapkan buku bacaan. Kita meminta si pasien untuk membaca, tetapi kita tanyakan apakah si pasien menggunakan kacamata atau tidak. Ibu menggunakan kacamata atau tidak? Tidak. Ibu, apakah ibu dapat membaca tulisan di sini? Coba Bu dibaca tulisannya. Standar diagnosis keperawatan. Yang ketiga itu nervus oculomotorius. Nah, nervus ketiga ini mencakup juga nervus keempat dan nervus keenam. Nervus keempat itu bernama nervus trochlearis dan yang keenam itu nervus abducens. Dalam pemeriksaannya kita meminta si pasien untuk menggerakkan bola mata, kelopak mata. Ibu, tolong gerakkan kelopak matanya. Yang keempat itu nervus trochlearis. Ini itu sama seperti nervus yang ketiga. Kita meminta si pasien untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Ibu, coba bola matanya digerakkan ke bawah dan ke dalam. Nervus kelima yaitu nervus trigeminus, yaitu saraf motorik. Meminta si pasien untuk menggerakkan rahang ke semua sisi. Ibu, coba gerakan rahangnya ke semua sisi. Lalu meminta si pasien untuk menutup mata. Ibu tutup matanya ya Bu ya. Nanti kapasnya saya taruh ke jidat ibu. Nanti ibu pakai tangan ibu ulangi ya Bu ya. Matanya Bu. Matanya lagi Bu. Setelah itu nervus yang keenam yaitu nervus abducens. Nervus ini sama seperti nervus yang ketiga, meminta si pasien untuk menggerakkan kelopak mata secara lateral ke kiri dan ke kanan. Ibu, kelopak matanya coba gerakan ke kiri dan ke kanan. Nervus yang ketujuh yaitu nervus facialis, yaitu meminta si pasien untuk tersenyum dan bersiul. Ibu, coba ibu tersenyum, bersiul Bu. Nervus yang ke-8 yaitu nervus vestibulocochlearis. Di sini itu nervus pendengaran. Kita meminta si pasien untuk mendengarkan menggunakan garpu tawa, menggunakan tes Riner dan Weber. Ibu bisa duduk dulu Bu. Ibu, nanti kalau misalkan suaranya udah nggak kedengeran, angkat tangannya ya Bu ya. Yang ke-9 nervus glossopharyngeus, yaitu kita meminta si pasien untuk membedakan rasa manis dan rasa asam. Ibu, matanya ditutup dulu ya Bu ya. Keluarkan lidahnya Bu. Itu rasa apa Bu? Gula. Nervus yang ke-10 yaitu nervus vagus. Di sini kita meminta si pasien untuk menelan. Kita memeriksa daerah faringnya. Ibu, coba telan Bu. Nervus yang ke-11 yaitu nervus aksesoris, yaitu meminta si pasien. Ibu boleh duduk dulu Bu. Ibu bisa angkat bahunya, lalu tahan ya Bu ya. Oke. Nervus yang terakhir yaitu nervus hypoglossal, yaitu meminta si pasien untuk menjulurkan lidah dan menggerakkannya. Ibu julurkan lidahnya, lalu gerakan Bu. Selanjutnya yang ketiga itu fungsi tremor, yaitu kita yang pertama itu adalah tendon bicep. Bicep itu kita 3 jari di daerah lengan. 3 jari di daerah lengan. Lalu kita cari kira-kira di sini. Setelah itu kita mengetuknya.
Nah, Yes. yang kedua itu refleks tricep, yaitu di daerah sikut. Sama seperti tadi, 3 jari kita pilih, kita cari, setelah ketemu kita ketuk. Yang ketiga itu refleks brachiodialis. Sama seperti tadi, kira-kira 3 jari. Yang keempat yaitu refleks quadriceps selanjutnya yaitu tendon Achilles. Ibu kembalikan Bu. Dari kaki sini kita mengetuk. Ibu rileks ya Bu ya. Lalu selanjutnya refleks patologis yaitu refleks Babinski, meminta si pasien untuk berbaring. Ibu berbaring ya. Lalu meminta si pasien untuk rileks, tungkai diluruskan. Setelah itu kita memegang pergelangan kaki agar tetap pada tempatnya. Lalu menggunakan benda yang agak tajam, kita memeriksa daerah dari ujung sini sampai ke kaki. Fungsi meningial yang pertama itu ada kaku kuduk. Kita meminta si pasien berbaring tanpa bantal. Lalu tangan pemeriksa diletakkan di bawah leher. Lalu si pasien fleksikan. Nah, seperti ini itu positif. Apabila negatif ya, kalau misalkan positif itu bila dia di sini tapi dia nggak bisa gini. Nah, itu berarti dia positif kaki kuduknya adanya tahanan. Apabila pasien pada koma, pada saat dia inspirasi baru kita gerakan, jangan sampai pada saat ekspirasi. Selanjutnya kita pemeriksaan tanda kernik, yaitu memeriksa kaki si pasien. Ibu kakinya rilekskan ya Bu ya. Kita minta si pasien untuk dipleksikan 90 derajat. Yaitu tahap terminasi, kita meminta si pasien lagi, Ibu, pemeriksaannya telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk memeriksa Ibu kembali. Apabila ada sesuatu yang Ibu perlukan, Ibu dapat menekan tombol yang dekat dengan ranjang Ibu. Setelah itu si pasien melepas sarung tangan, mencuci tangan. Sikapnya itu melakukan tindakan secara sistematis, berhati-hati dan bertanggung jawab. Dokumentasikan apa saja yang abnormal di si pasien tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda kernik, yaitu meminta si pasien untuk rileks kakinya. Setelah itu kita mengangkat kaki si pasien 90 derajat. Apabila si pasien ketika sedang ini merasakan nyeri, maka tanda kerningnya itu positif. Seharusnya dia bisa mengangkat lebih dari 90 derajat. Setelah itu kita pemeriksaan Brzezinski 1 dan Brzezinski 2. Brzezinski 1 itu tangan si pemeriksa diletakkan di leher si pasien, lalu meminta si pasien untuk fleksi sampai ke dada sejauh mungkin. Kita lihat juga daerah kakinya. Apabila ia positif, maka kakinya juga akan bergerak. Apabila ia negatif, maka posisi kakinya sama seperti itu. Lalu Brzezinski 2 sama seperti tanda kernik, yaitu meminta si pasien untuk fleksi kakinya. Brzezinski 2 apabila ia diangkat, apabila ia positif, maka kaki yang sebelah sini akan ikut bergerak, tapi apabila ia negatif tidak bergerak. Yaitu tahap terminasi, kita meminta si pasien lagi, Ibu, pemeriksaannya telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk memeriksa Ibu kembali.
Apabila ada sesuatu yang ibu perlukan, ibu dapat menekan tombol yang dekat dengan ranjang ibu. Setelah itu si pasien melepas sarung tangan, mencuci tangan. Sikapnya itu melakukan tindakan secara sistematis, berhati-hati dan bertanggung jawab. Dokumentasikan apa saja yang abnormal di si pasien tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.